susu ibu adalah ciptaan Tuhan, dan tidak ada satupun yang bisa menyaingi kesempurnaan Tuhan dalam menciptakan segala sesuatu. ASI adalah hak setiap bayi. Menyusui adalah kewajiban setiap ibu dan tanggung jawab setiap ayah. Ironinya, tidak semua bayi beruntung mendapatkan ASI dari ibunya. Di Indonesia, tiap 100.000 kelahiran, ada 305 ibu yang meninggal saat persalinan. Itu artinya, ada 305 bayi yang terancam tidak bisa mendapatkan ASI dari ibunya. Adalah fakta bahwa angka kematian ibu masih tinggi di Indonesia. Dan lagi, di Indonesia setiap tahunnya ada 33.700 bayi yang terlahir prematur, menyebabkan Indonesia menjadi negara penghasil bayi prematur tertinggi kelima sedunia. Padahal komplikasi prematur adalah penyumbang terbesar angka kematian bayi. Telah terbukti bahwa ASI menjawab poin MDGs untuk menurunkan angka kematian bayi hingga 88% dan menjawab poin SDGs untuk upaya perwujudan ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta menggalakkan hidup sehat. Itulah mengapa donor ASI adalah solusi yang selaras dengan anjuran WHO sebagai langkah alternatif kedua setelah ASI dari ibu kandungnya sendiri. Mari kita simak hierarki asupan nutrisi bagi bayi prematur meliputi 1. Bayi menyusu langsung dari ibunya. 2. Bayi menerima ASI donor dari sesama ibu yang memiliki bayi prematur. 3. Bayi menerima ASI donor dari ibu yang memiliki bayi matur. 4. Bayi menerima ASI donor terpasteurisasi, lazimnya dari bank ASI. 5. Bayi diberi formula khusus prematur. 6. Bayi diberi formula biasa. Artinya, jika terdapat indikasi medis sehingga bayi tidak bisa mendapatkan ASI dari ibunya, maka tidak perlu tergesa-gesa memberikan formula bayi jika memang belum mengupayakan donor ASI. AAP, American Academy of Pediatrics, memberikan kebijakan bahwa bayi baru lahir tidak boleh diberikan suplementasi berupa air gula, atau formula, kecuali bila terdapat indikasi medis. Dengan pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan manajemen laktasi yang benar, maka hanya sedikit ibu dan bayi yang layak mendapatkan suplementasi. Kondisi bayi seperti apa yang memerlukan suplementasi? 1. Bayi yang berat badannya turun lebih dari 10% setelah hari kelima kelahiran karena berbagai sebab. 2. Bayi prematur yang usia gestasinya kurang dari 32 minggu. 3. Bayi yang berat lahirnya sangat rendah atau kurang dari 1,5 kg. 4. Bayi yang mengalami dehidrasi atau kehilangan cairan secara akut, misalnya bayi dengan kondisi kuning yang memerlukan fototerapi, atau bayi yang sudah disusui langsung dan diberi ASI perah namun belum mencukupi kebutuhannya. 5. Bayi yang fesesnya masih berupa mekonium berwarna hitam pada hari kelima kelahirannya. 6. Bayi yang mengalami pertumbuhan lambat ataupun gagal tumbuh. 7. Bayi kembar 2, kembar 3, dan seterusnya yang walaupun telah disusui sesering mungkin namun tetap belum mencukupi kebutuhan mereka. 8. Bayi adopsi. 9. Bayi yang menderita penyakit berat atau kelainan anatomi, seperti bibir dan langit-langit sumbing sehingga tidak dapat menyusu langsung. 10. Bayi yang menderita kelainan metabolisme langka seperti galaktosemia, maple syrup urine disease, dan phenylketonuria. Jika indikasi medis tersebut ada, maka seorang bayi boleh mendapatkan suplementasi. Dan jika berdasarkan rekomendasi WHO, maka yang didahulukan adalah suplementasi ASI donor daripada suplementasi formula. Kecuali pada poin nomor 10 di mana bayi memang kontraindikasi mendapatkan ASI sebab penyakit metabolik yang dideritanya. Indonesia menyambut rekomendasi WHO tersebut dengan berbagai kebijakan. Ya, pemberian ASI donor adalah suatu konsekuensi
Dari kewajiban ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayinya sebagaimana tertera pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012. Konsekuensinya jika hal tersebut tidak dilakukan yaitu dipidana penjara 1 tahun dan denda 100 juta bagi yang dengan sengaja menghalangi program ASI eksklusif. Pasal 200 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pemberian ASI donor ditujukan untuk ibu kandung dengan keadaan tidak dapat memberikan ASI eksklusif, yaitu manakala terdapat indikasi medis, ibu tidak ada, dan ibu terpisah dari bayinya. Sementara, kewenangan pemberian ASI donor yaitu atas dasar permintaan ibu kandung ataupun keluarga resipien. Identitas harus jelas dalam proses donor ASI meliputi nama, alamat, agama, dan pendonor juga mengetahui identitas resipien. Syarat medis yang harus dilakukan yaitu pendonor ASI dalam kondisi kesehatan yang baik, fisik ataupun mentalnya. Syarat sosial budaya bagi terlaksananya donor ASI yaitu ASI donor tidak diperjualbelikan. Syarat religi terlaksananya donor ASI yaitu ibu pendonor tidak sedang hamil, muslimah, boleh mendonorkan ASI kepada non-muslim. Hukum persusuan berlaku untuk anak usia di bawah 2 tahun komariah. Minimal mengkonsumsi ASI donor sebanyak 5 kali hingga kenyang baik dengan menyusu langsung ataupun meminum ASI perah. Sejarah mengatakan bahwa praktek pemberian ASI donor bahkan telah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi, yaitu berupa ibu susu atau wet nursing. Dan seiring zaman, metode pemberian ASI donor terbagi menjadi 2 kategori. 1. Informal sharing, meliputi lingkup keluarga atau pertemanan, ibu susu atau wet nursing, komunitas donor ASI, dan media sosial. Sedangkan formal sharing meliputi bank ASI terstandar HM Bana, bank ASI mandiri berupa unit donor ASI di rumah sakit, dan bank ASI komersial. Bank ASI sendiri berdiri pertama kali tahun 1909 di Wiener, Austria. 10 tahun setelah itu, Bank ASI berdiri di Amerika Serikat dan masif berduplikasi di banyak negara. Namun, tahun 1960-an, Bank ASI memudar sejak masifnya pengembangan formula bayi. Tahun 1980-an, sejak ditemukan penyakit baru yaitu HIV dan menular lewat ASI, maka dinyatakan sebagai bahaya kesehatan. Dan pengujian serologis menjadi prosedur penting yang menyebabkan beban finansial bertambah dan banyak bank ASI yang gulung tikar. Namun, justru bank ASI pertama di Asia didirikan pada tahun 1989 yaitu di Mumbai, India. Semenjak bank ASI gulung tikar, makin marak praktek informal donor ASI melalui pertemanan, keluarga, komunitas, dan media sosial. Sebab tidak ada lembaga yang menaungi ataupun memfasilitasinya lagi. Sayangnya, tujuan, sifat, dan prosedur pada aktivitas informal donor ASI itu tidak murni sama dengan yang dilakukan oleh bank ASI. Praktek ini lazim disebut sebagai milk sharing. Karakteristik yang lazim terjadi pada praktek milk sharing antara lain 1. ASI donor diberikan kepada bayi sehat. 2. ASI donor diberikan tanpa indikasi medis, baik indikasi dari segi ibu ataupun bayi. 3. Tujuan pemberian ASI donor adalah nutrisi. 4. Penerima ASI donor adalah bayi usia 0-2 tahun, tidak dibatasi dan bisa jangka panjang. Identitas donor resipien tidak terdokumentasi dengan baik. 6. Screening calon donor dan ASI donor tidak sesuai standar. 7. Penggunaan ASI donor bisa melalui penyusuan langsung atau perah dan diberikan hingga mengenyangkan. Sedangkan apabila metode ASI donor dilakukan melalui bank ASI, maka praktek itu disebut milk banking, yang memiliki karakteristik yaitu 1. ASI donor diberikan kepada bayi yang sakit ataupun berkebutuhan medis khusus. 2.
ASI donor diberikan atas indikasi medis, baik indikasi medis dari segi ibu maupun dari bayi. 3. Tujuan pemberiannya adalah sebagai obat atau imunisasi pasif. 4. Penerima diprioritaskan usia 0-28 hari, dengan ibu mendapatkan konseling menyusui untuk pemberdayaan menyusui selanjutnya. 5. Identitas data donor resipien terdokumentasi lengkap hingga 30 tahun mendatang. 6. Screening calon donor dan ASI donor terstandar, seperti seleksi berkas dan wawancara lisan, tes kesehatan fisik, tes serologi, uji mikrobiologis, dan pasteurisasi. 7. Pemberian ASI donor berupa ASI perah dapat diatur frekuensinya, bisa kurang dari 5 kali, bersifat tropik feeding sehingga tidak mengenyangkan. Namun pada dasarnya, pendirian bank ASI di setiap negara ada kalanya memiliki standar prosedur yang sedikit berbeda, disesuaikan dengan kondisi negara dan masyarakat tersebut, baik dari segi kemampuan finansial, situasi politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Termasuk diantaranya jika berdiri di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, dan Indonesia menjadi negara nomor 1 dengan populasi muslim terbesar di dunia, maka standar pendirian bank ASI-nya pun perlu memiliki perbedaan dibanding bank ASI luar negeri. Aktivitas donor ASI adalah aktivitas yang diperbolehkan dalam agama Islam, bahkan tertera pada kitab suci Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Karena itu, Bank ASI yang berdiri di negara mayoritas Muslim perlu menerapkan prinsip syar'i agar kehadirannya membawa lebih banyak kemaslahatan daripada kemudorotan dan menenteramkan daripada menggelisahkan. Bank ASI syar'i itu harus mengawinkan prosedur medis dengan prosedur agama, antara lain 1. Memodifikasi syarat calon pendonor, yaitu tidak hanya sehat fisik namun juga sehat mental dan tidak sedang hamil. Hal ini didasari oleh sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk meminta menyusui kepada orang yang idiot, di mana definisi idiot berdasarkan KBBI adalah tingkat kecerdasan berpikir sangat rendah, yaitu IQ kurang dari 25. Idiot adalah salah satu dari retardasi mental, yaitu suatu gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai IQ sangat di bawah rata-rata orang normal, dan memiliki kemampuan yang buruk dalam melakukan keterampilan sehari-hari. IQ merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan tingkat kemampuan otak kiri seseorang. Kategori retardasi mental berdasarkan IQ meliputi idiot IQ 0-29, imbecile IQ 30-40, debil IQ 50-69. Sedangkan sehat mental dibuktikan dengan pemeriksaan psikolog klinis atau psikiater untuk men-screening potensi atau riwayat penyakit seperti skizofrenia. Sehat fisik dibuktikan dengan 1. Kehamilan dan persalinan terjadi tanpa komplikasi. 2. Pemeriksaan serologi negatif meliputi screening penyakit yang menular lewat ASI, yaitu HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, sitomegalovirus, dan HTLV. 3. Tidak memiliki infeksi akut ataupun kronis. 4.
lolos screening bebas narkoba dan obat terlarang seperti amfetamin, opium, kokain, heroin, ganja, morfin, dan ekstasi. 5. Tidak menerima transfusi darah dalam 12 bulan terakhir. 6. Tidak menerima transplantasi organ dalam 12 bulan terakhir. 7. Tidak mengkonsumsi alkohol utamanya dalam 24 jam terakhir. 8. Tidak menggunakan obat-obatan yang secara teratur dijual bebas, kecuali KB. 9. Tidak menggunakan vitamin dosis tinggi dan sediaan herbal. 10. Bagi vegetarian total harus menambahkan suplementasi vitamin B dalam dietnya. 11. Tidak merokok. 12. Tidak melakukan implan silikon payudara. 13. Anak kandung yang disusui sehat. Prinsipnya, pendonor ASI yang pernah mendonorkan sebelumnya akan diperlakukan seperti pendonor baru. 2. Pemberian ASI donor menyebabkan ikatan persusuan. Karenanya perlu dipastikan bahwa penerima ASI donor adalah bayi dengan usia kurang dari 2 tahun komaria. Tidak berlaku hukum persusuan setelah anak mencapai usia 2 tahun. Ibu pendonor identitasnya jelas. ASI yang diminum berasal dari wanita, baik janda ataupun masih bersuami, sudah balik, masih hidup saat ASI tersebut diperah walaupun mungkin diberikan kepada bayi saat wanita tersebut telah meninggal dunia. Jumlah ASI donor yang dikonsumsi adalah 5 kali persusuan. Jika setelah menyusui si bayi kemudian berpaling dan melepas puting, maka sudah dianggap menyusu 1 kali. Jika si bayi berhenti menetek karena bernafas, beristirahat, bosan, atau berpindah dari puting kanan ke puting kiri, atau tertidur sebentar kemudian menyusu kembali, maka hal ini tetap dianggap sekali susuan. Jika si bayi menetek tidak lebih dari 5 kali susuan, maka tidak termasuk hukum persusuan yang mengharamkan pernikahan. ASI donor diberikan baik langsung menyusu dari puting ataupun memerah, dan ASI tersebut bersifat mengenyangkan. Terpenting, air susu itu sampai ke perut si bayi, baik melalui hidung ataupun mulut. Jika air susu tidak sampai masuk ke perut bayi meskipun dia mengulum puting, maka hal itu tidak menjadikan haram menikah. Ditunjang pula oleh hadis, tidak dianggap sebagai persusuan kecuali persusuan yang dilakukan pada masa pembentukan tulang dan pertumbuhan daging. Hadis Bukhari menyatakan sesungguhnya persusuan yang menimbulkan hukum hanyalah di masa anak membutuhkan ASI sebagai makanan pokok. Syarat lain, air susu yang diminum tidak bercampur dengan apapun. Jika air susu bercampur dengan cairan lain dan air susu tersebut yang dominan, maka tetap haram dinikahi. Namun, jika yang dominan adalah campurannya sehingga rasanya berubah, menghilangkan nama, esensi, dan tujuan dari pemberian ASI tersebut, maka tidak haram menikah. 3. Mahram akibat persusuan terjadi pada 8 golongan, yang terjadi oleh sebab pengakuan ataupun pembuktian. Menurut para ulama, mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa pengakuan maksudnya adalah 1. Pengakuan seorang laki-laki dan perempuan secara bersama-sama atau pengakuan salah satu dari keduanya. Jika seorang laki-laki dan perempuan mengaku adanya hubungan saudara sepersusuan antar keduanya sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh melangsungkan pernikahan. Dan jika memaksakan diri untuk menikah, maka akadnya batal dan pihak perempuan tidak wajib menerima mahar. Akan tetapi, jika pengakuan tersebut dinyatakan setelah pernikahan, maka keduanya wajib bercerai. Dan jika tidak mau bercerai secara sukarela, maka pihak pengadilan berhak menceraikan keduanya secara paksa. Pihak wanita wajib mendapatkan sedikit dari bagian mahar yang telah disebutkan. 2. Jika pengakuan hanya dari pihak laki-laki saja, seperti misalnya ia berkata, wanita ini adalah saudara sepersusuanku. Wanita ini adalah ibu susuku. Wanita ini adalah anak susuku. Jika pengakuan ini diucapkan sebelum pernikahan, maka ia tidak boleh menikahi wanita tersebut. Akan tetapi, jika diucapkan setelah pernikahan, maka ia wajib menceraikan wanita tersebut. Dan jika tidak mau menceraikan dengan sukarela, maka pihak pengadilan berhak menceraikan dengan paksa. Kemudian wanita yang dicerai tadi berhak mendapatkan sebagian dari harta mahar jika memang belum sempat digauli. Namun jika sudah digauli, maka ia berhak mendapatkan seluruh mahar. Di samping itu juga berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddahnya. 3. Jika pengakuan dinyatakan hanya oleh pihak wanita,
dan diungkapkan sebelum pernikahan, maka ia tidak boleh melangsungkan pernikahan. Namun, bagi pihak laki-laki, boleh menikahinya jika memang hatinya menganggap pengakuan wanita tersebut adalah kebohongan. Karena hak cerai itu ada di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan. Terlebih jika pengakuan itu hanya sekedar kedok untuk menutupi tujuan hati yang sebenarnya. Jika pengakuan itu dilakukan setelah pernikahan, maka pengakuannya tidak berdampak apa-apa dan tidak berpengaruh pada sahnya pernikahan kecuali jika sang suami membenarkan pengakuannya. Pembuktian. Adapun yang dimaksud pembuktian adalah penyaksian di majelis hukum atas hak seseorang. Dalam Islam, kesaksian satu orang laki-laki setara dengan dua orang perempuan. Karena itu, kesaksian persusuan disahkan jika saksi itu adalah dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau 4 orang perempuan. 4. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada non-muslim karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia. 5. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI dengan catatan tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan. Dan ujrah atau upah diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak bukan sebagai bentuk jual beli ASI. Dalam kaidah Islam, apabila seorang ibu tidak bisa menyusui, maka seorang ayah wajib menyewa wanita lain untuk menyusui anaknya. Dan ketika menyusui, seorang ibu harus berada di dekat wanita tersebut, karena meskipun ia sendiri tidak menyusui, tetapi ia berkewajiban menjaga anaknya. Seorang ayah berkewajiban memberikan 5 macam nafkah kepada bayinya, yaitu 1. Upah menyusui, 2. Upah pengasuhan anak, 3. Nafkah keseharian berupa kebutuhan sandang, 4. Upah tempat pengasuhan anak yang dipilih oleh sang ibu atau berupa kebutuhan papan, 5. Upah babysitter jika memang dibutuhkan. Apabila ibu kandung yang menyusui bayinya, maka seorang suami tidak perlu membayar upah menyusui kepada istrinya, karena nafkah suami kepada istrinya sudah termasuk tugas istri untuk menyusui anaknya. Namun, seorang istri berhak mendapatkan upah menyusui jika memang sudah bercerai dan habis masa idahnya atau cerai karena wafat. Hal ini terdapat dalam Quran Surat At-Tolak ayat 6. Para ulama sepakat bahwa hak mendapatkan upah menyusui lamanya hanyalah sampai 2 tahun. Artinya, jika si bayi sudah genap menyusui selama 2 tahun, maka wanita yang menyusuinya tidak berhak lagi meminta upah menyusui, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Seorang ayah wajib membayar upah menyusui anaknya karena dialah yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Seorang ayah juga tetap memberikan nafkah kepada bayinya meskipun berbeda agama, sebagaimana berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sekalipun berbeda agama. Upah menyusui sejatinya adalah konsep Islam karena Islam mengedepankan penghapusan perbudakan sehingga upah menyusui adalah suatu imbalan dari suatu jasa sewa menyusui. Jika tidak memberi upah maka akan berdosa karena ibarat seperti mempekerjakan orang namun tidak membayar upahnya. Sewa jasa menyusui bisa jadi masih relevan di era modern sekarang, namun bisa jadi tidak. Hal ini bisa dijadikan sebagai latar belakang agar resipien ASI bisa tergerak memberikan ujroh atau imbalan sebagai bentuk terima kasih atas belas kasih pendonor yang telah mendonorkan ASInya dan menolong mereka di masa kritis. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 6. Tidak bersyukur kepadaku orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Rasulullah pun bersabda, barang siapa diperlakukan dengan baik oleh seseorang, hendaklah ia membalasnya. Apabila dia tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, hendaklah ia memujinya. Jika ia memujinya, ia telah berterima kasih kepadanya. Namun jika ia menyembunyikannya, tidak berterima kasih ataupun memujinya, berarti ia telah mengingkari kebaikannya. Hadis lain, siapa yang memohon perlindungan dengan mengatasnamakan Allah, maka lindungilah dia. Dan siapa yang meminta dengan mengatasnamakan Allah, maka berilah ia. Dan siapa yang berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikannya. Jika tidak mampu, maka doakanlah. Sampai dia tahu bahwa kalian telah memberinya yang setimpal.
Tahu berterima kasih adalah akhlak mulia yang diperintahkan Islam dan diteladankan Rasulullah. Umar bin Khattab telah bertindak adil pada masa kepemimpinannya. Ia tidak hanya memberikan tunjangan sembako bagi kaum fakir miskin, namun juga bagi ibu yang masih menyusui ataupun telah menyapih anaknya. Pemberian sembako ini tentu meningkatkan nutrisi mereka dan akan membuat mereka kuat beribadah, kuat bekerja, dan kuat beramal soleh. Menyusui dan mampu menghasilkan ASI yang berlebih sehingga bisa didonorkan kepada bayi yang membutuhkan, tentu bukan tanpa ikhtiar. Para ibu memerlukan nutrisi yang tidak sedikit untuk menjamin kualitas dan kuantitas ASI yang diproduksinya. Karena itu, menjaga nutrisi ibu menyusui, utamanya ibu donor, juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Bank ASI Syar'i perlu mengimplementasikan kedua hal ini dalam programnya, yaitu mengenai imbalan kepada pendonor ASI dan mengenai penjagaan nutrisi para pendonor ASI. Bersatunya dua hal ini dalam program pemberian tunjangan menyusui berupa sembako tentu akan memfasilitasi resipien ASI untuk berterima kasih kepada pendonor ASI, tanpa sedikit pun niat untuk mengkomersialkan ASI. Namun lebih kepada menjunjung tinggi adab dan akhlak kepada sesama manusia. Syarat ketiga dari pendirian Bank ASI Syar'i yaitu terjaganya data persusuan hingga 30-an tahun mendatang, atau lebih lama dari itu. Hal tersebut harus terdokumentasi dalam sebuah bukti tertulis dan digital. Dan pihak pendonor resipien harus saling mengetahui dan mendapatkan bukti tertulis itu, serta dapat memperbaharui data tersebut dari waktu ke waktu seiring dengan bertambahnya atau berkurangnya anggota keluarga besar sepersusuan. Syarat keempat, pengumpulan dan pengelolaan ASI donor harus sesuai prosedur medis terstandar demi menjaga keamanan dan kualitas ASI donor, seperti dilakukan pasteurisasi, tes mikrobiologi, dan tes komposisi ASI. Namun, prosedur medis tersebut haruslah tidak menyebabkan pencampuran identitas ASI donor dari ibu yang satu dengan lainnya, agar tidak ada pencampuran atau ketidakjelasan nasab persusuan akibat tercampurnya ASI donor tersebut. Syarat kelima, pendistribusian ASI donor harus mendapatkan izin dari pendonor setelah mengetahui identitas resipien. Kepemilikan ASI donor tetaplah ada di tangan pendonor, bukan milik Bank ASI. Oleh sebab itu, pendonor berhak menyetujui ataupun tidak menyetujui ASI-nya akan disalurkan kepada siapa. Dan akad sepersusuan hanya terjadi ketika donor dan resipien telah saling ridho untuk saling tolong-menolong dalam memberi dan menerima ASI donor. Syarat keenam, membina secara khusus ibu dengan tingkat pendidikan dan akhlak yang baik agar bisa menjadi pendonor ASI. ASI mengandung material genetik seperti mikroRNA, stem cell, dan substansi organik lainnya yang mempengaruhi epigenetik dan mekanisme transkripsi gen. ASI akan membawa sifat ibu susu dan dapat diwariskan kepada anak susunya. Karena itu, Bank ASI Syar'i bisa turut serta dalam mengedepankan kualitas calon ibu susu atau ibu pendonor. Tidak hanya dari sisi sehat fisik dan mental, namun juga pada kemuliaan akhlak dan spiritualitas calon ibu donor. Misalnya, seperti membina para ibu penghafal Al-Quran untuk sukses menyusui dan bisa menghasilkan ASI berlebih untuk didonasikan kepada bayi yang indikasi medis. Syarat ketujuh, memfasilitasi terjaganya hubungan persusuan untuk menghindari pernikahan antar mahram persusuan. Hal ini bisa diupayakan dengan 3 cara, yaitu 1. Menjaga silaturahim. Dengan menjaga silaturahim, maka donor resipien saling mengenal dan dikenal pula oleh keluarga besar masing-masing. Hal ini akan meningkatkan jumlah pembuktian dan pengakuan tentang hubungan persusuan di antara keduanya. 2. Belajar agama dan mengamalkannya. Apabila sejak kecil mereka diinformasikan tentang adanya hubungan persusuan, dikenalkan melalui silaturahim, dan diedukasi mengenai haramnya menikah antar saudara susu, maka akan kuat pemahaman agama mereka. Seiring dengan makin belajar agama, maka mereka makin mengerti mana yang halal dan mana yang haram, dan memiliki dorongan untuk patuh dan tidak ingin melanggar ketentuannya. 3. Terjaga dalam pergaulan yang baik. Bayi akan tumbuh menjadi anak-anak,
remaja, dan dewasa. Pergaulan dan lingkungan akan menjadi faktor terbesar yang akan mempengaruhi isi pikirannya, isi hatinya, dan tindakannya. Menjaga mereka dalam pergaulan yang baik, bahkan mengedepankan amal solih, akan membuat mereka terjaga dari pernikahan antar mahram. Jika kita mengimani Allah sepenuhnya, bahwasanya hanya Allah yang maha teliti mengatur segala urusan kita, bahkan sampai yang terkecil, maka urusan-urusan besar seperti jodoh, usia, rezeki, dan mahram tidak perlu dikhawatirkan, karena itu semua sudah atas campur tangan dan takdir Allah. Sudah saatnya milk sharing berevolusi menjadi milk banking, karena keburukan kecil yang terkoordinir akan bisa mengalahkan kebaikan besar yang tidak terkoordinir. Bank ASI adalah pengkoordinir kebaikan para pendonor ASI. Saatnya berjuang merapikan proses donor ASI di Indonesia agar sesuai kaidah hukum, medis, dan agama.